Hanya Cina yang berani lawan Amerika. Siapa yang unggul di sektor perekonomian? Perang Dunia III diambang pecah. 10 negara terlibat konfrontasi langsung, siapa yang menang? Putin ajak negara anggota BRICS buat mata uang baru, tinggalkan dolar. Kisah hidup Presiden RI ke-8 Prabowo, bebaskan sandera di operasi Mapenduma dan difitnah era reformasi. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal Sepekan. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Pada Juni, Cina mencatatkan rekor surplus perdagangan bulanan dengan Amerika Serikat sebesar 99 miliar US dollar. Hal tersebut membuat dua calon presiden Donald Trump dan Kamala Harris akan berupaya menaikkan tarif ekspor Cina dari 10% menjadi 60% secara keseluruhan jika menang. Berikut ulasan selengkapnya. Perang dagang itu bagus dan mudah untuk dimenangkan, cuit Donald Trump pada Maret 2018 ketika ia masih menjabat sebagai Presiden AS. Hanya beberapa bulan sebelum mulai dengan sungguh-sungguh salah satu konflik perdagangan terbesar dalam sejarah modern. Kampanye saling balas tarif antara Washington dan Beijing hampir tidak membuktikan bahwa Trump benar. Melansir dari Reuters, pada Juni, Cina mencatatkan rekor surplus perdagangan bulanan dengan Amerika Serikat sebesar 99 miliar US dollar. Namun, calon dari Partai Republik untuk pemilihan presiden pada November mendatang ini telah mengancam akan menaikkan tarif ekspor Cina dari 10% menjadi 60% secara keseluruhan jika ia menang. Trump yang bersaing ketat dengan saingannya dari Partai Demokrat Kamala Harris di negara-negara bagian penting, Beijing menghadapi kemungkinan yang sangat nyata untuk terjadinya perang dagang dua. Jika perang dagang pertama bisa menjadi panduan, para pemimpin Cina mungkin tidak bisa menghentikan Trump untuk memberlakukan tarif. Dia tetap tidak senang dengan defisit perdagangan negaranya sebesar 280 miliar US dollar dengan Cina pada 2023. Namun para pejabat dapat menggunakan beberapa taktik yang telah mereka pelajari dalam 6 tahun terakhir untuk mengumpulkan dampak serangan baru terhadap ekspor tahunan senilai sekitar 500 miliar US dollar dan memperlambat pemisahan ekonomi yang telah berakar selama masa jabatan pertama Trump. Pelajaran mahal pada perang dagang pertama, jangkauan dan negosiasi membantu menunda penerapan beberapa tarif paling tinggi yang diancamkan oleh Gedung Putih. Beijing membiarkan renminbi melemah terhadap dolar sehingga mengurangi pukulan bagi eksportir Cina sejak awal mengubah rute pengiriman elektronik dan tekstil ke Amerika Serikat melalui negara lain seperti Vietnam dan Meksiko, membantu beberapa negara untuk menghindari tarif baru hingga 25%. Namun butuh selusin putaran pembicaraan yang aneh selama sekitar 1,5 tahun di mana Washington mencap Cina sebagai manipulator mata uang, kemudian menarik kembali label tersebut sebelum kedua belah pihak menyetujui apa yang disebut sebagai kesepakatan fase 1 pada Januari 2020 yang mengakhiri kenaikan tarif yang saling berbalas. Mungkin pelajaran terbesar dari perang dagang Cina dan Amerika yang pertama adalah bahwa begitu tarif diterapkan, tarif tersebut tidak akan hapus. Gencatan senjata ini menghentikan kenaikan lebih lanjut tetapi tidak memberikan jalan yang jelas menuju penghapusan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat meskipun Presiden Xi Jinping telah berkomitmen untuk membeli barang dan jasa Amerika senilai 200 miliar US dollar termasuk produk pertanian dan energi selama 2 tahun ke depan. Sejak 2021, Presiden Joe Biden telah menumpuk tarif tambahan dan pembatasan ekspor. Tidak jelas apakah Wakil Presiden Kamala Harris akan mengikuti jalan yang sama jika ia memenangkan pemilihan menuju Gedung Putih. Sama halnya, Trump mungkin membuat ancaman kosong meskipun hal yang sama juga dikatakan tentang ancaman tarif aslinya saat ia memenangkan Gedung Putih. Dampak buruk pada akhirnya dampak langsung dari perang dagang sejauh ini belum terlalu parah, meskipun pangsa impor Cina dari total impor Amerika Serikat telah turun 8 poin persentase sejak 2018 menjadi sekitar 13% menurut Biro Sensus AS. Pangsa ekspor global Cina telah meningkat 1,5 poin persentase pada periode yang sama, data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan. Terlebih lagi, sebuah analisis dari Protection Institute for International Economic menemukan bahwa pada dasarnya, Cina tidak membeli barang dan jasa tambahan dari Amerika seperti yang dijanjikan. Satu-satunya kemenangan nyata bagi Trump adalah pangsa impor pertanian AS dari Cina yang menurut data bea cukai naik dari 10% pada tahun 2019 menjadi 19% pada tahun 2021 karena kewanan babi yang pulih dari demam babi Afrika di Cina meningkatkan permintaan biji-bijian.
Namun pangsa tersebut turun menjadi 15% tahun lalu karena Beijing yang khawatir akan ketahanan pangan setelah invasi Rusia ke Ukraina melakukan diversifikasi dari pertanian Amerika dan beralih ke kedelai dan jagung dari Brasil. Sementara itu, keunggulan manufaktur Cina tetap menjadi pusat dari beberapa perusahaan paling berharga di Amerika, termasuk Tesla atau TSLA.O yang bernilai 655 miliar US dollar dan Apple atau AAPL.O yang bernilai 3 triliun US dollar. Tahun lalu, pembuat iPhone ini mengumumkan rencana untuk memindahkan hampir 1/5 produksi smartphone global ke India. Namun pada bulan Maret, bos Tim Cook mengakui dalam sebuah kunjungan ke Beijing bahwa tidak ada rantai suplai di dunia ini yang lebih penting bagi kami daripada Cina. Kenapa? iPhone diproduksi di China. Kalau kamu lihat pada dus iPhone atau Apple device lain, pasti ada tulisan Design in California. Artinya seluruh device Apple dirancang di California. Kemudian di bawahnya, sebagian besar akan ada tulisan Assemble in China. Artinya device itu dirakit di China. Lalu pertanyaannya, kenapa nggak dirakit sekalian di Amerika atau di tempat lain? Hampir semua perusahaan besar teknologi punya basis produksi di China. Alasannya apa? Pertama, penyedia komponen utama kebanyakan pabrikan China dan sekitarnya, seperti misalnya Foxconn. Lalu alasan lainnya adalah karena biaya tenaga kerja di China rendah, namun bisa memenuhi kecepatan dalam proses produksi skala besar. Beberapa keunggulan di atas susah untuk ditemukan di negara lain, namun perlahan negara seperti India dan Vietnam mulai memenuhi persyaratan minimum produksi. Cina diuntungkan. Situasi mungkin akan jauh lebih buruk bagi Cina dalam perang dagang dua. Washington akan cenderung tidak memberi Xi Jinping kesempatan untuk bernegosiasi sehingga membuat deeskalasi jauh lebih sulit, pertaruhannya juga akan lebih tinggi. Para ekonom UBS memperkirakan kenaikan hingga 60% dapat menurunkan 2,5 poin persentase dari PDT RRT yang pada dasarnya mengurangi separuh dari laju pertumbuhan utama yang melambat. Bank Swiss ini memperkirakan bahwa sekitar setengah dari dampaknya akan datang langsung dari penurunan ekspor, meskipun dukungan kebijakan Beijing dapat membantu membatasi penurunan utama menjadi sekitar 1,5 poin persentase. Tekanan terhadap mata uang Cina akan segera terjadi sama seperti renminbi yang menanggung beban ketakutan pasar dengan setiap ancaman tarif baru yang diberlakukan sepanjang tahun 2018 dan 2019. BNP Paribas memperkirakan mata uang ini akan jatuh 6% terhadap dolar dengan atau tanpa stimulus domestik untuk meredam pukulan tersebut. Skenario manapun akan menantang kontrol pihak berwenang atas nilai tukar yang telah berada di bawah tekanan tahun ini akibat pertumbuhan yang lesu dan bertentangan dengan keinginan Xi Jinping untuk memiliki yuan yang kuat untuk mendukung ambisi Cina menjadi negara adidaya keuangan global. Pada akhirnya, tarif baru dapat membatasi kemampuan Cina untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk menopang perekonomian telah terlihat sulit bagi Beijing untuk mencapai target pertumbuhan PDB sekitar 5%. Lebih buruk lagi, Komite Kebijakan terbaru dari pertemuan para pemimpin partai memperjelas bahwa mereka menggandakan kebijakan industri yang bergantung pada ekspor segala sesuatu, mulai dari kendaraan listrik hingga peralatan medis untuk menutupi permintaan domestik yang lemah. Dorongan itu akan membuat ekonominya semakin terpapar ancaman tarif AS. Singkatnya, Beijing mungkin relatif tidak terluka sejauh ini. Namun, model pertumbuhan yang diinvestasikan oleh para pembuat kebijakan akan membuat kebakaran komersil kedua dengan Washington menjadi lebih berbahaya dan sulit dipadamkan. Bagi Cina, perang dagang akan berdampak buruk dan mudah kalah. Diam-diam Amerika Serikat ternyata meningkatkan impor minyak mentah dari Rusia. Ini terjadi justru di tengah sanksi dan kecaman bertubi-tubi negara itu ke Moskow. Berdasarkan laporan dari Energy Information Administration Amerika Serikat, yang dikutip oleh RT, volume impor minyak Rusia oleh AS telah meningkat sebesar 43% dari 19 hingga tanggal 25 Maret dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Artinya, AS mengimpor hingga 100.000 barel minyak mentah Rusia per hari. Adapun, impor sempat dihentikan selama sepekan mulai dari tanggal 19 Februari hingga tanggal 25 Februari. Namun, pada awal Maret, pasokan mingguan minyak Rusia mencapai nilai maksimumnya pada 2022, yakni sebanyak 148.000 barel per hari. Peningkatan itu terjadi meskipun Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada tanggal 8 Maret. Aturan itu melarang impor energi dari Rusia dan investasi baru di sektor energi Rusia. Hal ini juga dikatakan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Mikhail Popov. Bahkan, kata dia, sebenarnya bukan hanya minyak mentah yang diimpor. Selain itu, Washington mengizinkan perusahaannya untuk mengekspor pupuk mineral dari Rusia, mengakui mereka sebagai barang penting, katanya dikutip ANI. Namun walaupun demikian, Departemen Keuangan Amerika Serikat sendiri telah menetapkan batas waktu penyelesaian transaksi impor energi Rusia baik minyak, produk minyak, LNG, dan batu bara. Deadline harus diputus adalah tanggal 22 April. Seperti diketahui Amerika Serikat sekarang memang sedang melepaskan berjuta-juta barel minyak mentahnya ke dunia dengan harga yang sangat tinggi. Ya, kepentingan politik, ekonomi dalam
Berikut 10 negara yang akan terlibat Perang Dunia Ketiga apabila 5 titik konflik di dunia saat ini yang berpotensi berubah menjadi arena Perang Dunia III, seperti konflik Timur Tengah, konflik Ukraina, konflik Selat Taiwan, konflik Laut Cina Selatan, dan konflik Semenanjung Korea. Berikut ulasannya. Setidaknya ada 5 titik konflik di dunia saat ini yang berpotensi berubah menjadi arena Perang Dunia III. Kelimanya adalah konflik Timur Tengah, konflik Ukraina, konflik Selat Taiwan, konflik Laut Cina Selatan, dan konflik Semenanjung Korea. Dari 5 titik konflik yang berpotensi menjadi Perang Dunia III itu, ada 10 negara atau lebih yang diprediksi bisa terseret ke dalamnya. Negara-negara kekuatan nuklir tentu saja menjadi aktor utama. Indikator sebuah konflik atau pertempuran bisa disebut sebagai Perang Dunia III jika melibatkan banyak negara dengan kekuatan militer terbesar. Berikut daftar negara yang diprediksi terlibat Perang Dunia III. 1. Amerika Serikat. Medan potensi perang. Timur Tengah, AS membela Israel jika perang dengan Iran. Ukraina, AS membela Ukraina jika perang dengan Rusia semakin melebar ke negara-negara NATO. Selat Taiwan, AS membela Taiwan jika diinvasi Cina. Laut Cina Selatan, AS membela Filipina jika perang dengan Cina terkait sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Semenanjung Korea, AS membela Korea Selatan dan Jepang jika diserang senjata nuklir Korea Utara. Dua, Rusia. Medan potensi perang. Ukraina, Rusia berpotensi perang dengan AS dan negara-negara NATO pembela Ukraina jika perang menjadi semakin tidak terkendali. Keterlibatan NATO ini berarti menjadi Perang Dunia III yang beresiko melibatkan senjata nuklir. 3. Cina. Medan potensi perang. Selat Taiwan. Cina berpotensi perang dengan AS dan negara-negara lain yang mendukung Taiwan jika Beijing menginvasi Taipei. Mengingat Cina dan AS sebagai negara kekuatan nuklir, potensi perang atom juga tak terhindarkan. Laut Cina Selatan. Cina lagi-lagi berpotensi perang dengan AS yang akan membela Filipina jika Beijing dan Manila berperang terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. 4. Korea Utara. Medan potensi perang. Semenanjung Korea. Korea Utara berpotensi perang dengan AS dan sekutunya jika Pyongyang menyerang Korea Selatan menggunakan senjata nuklir. Sebaliknya, Korea Utara kemungkinan juga didukung Rusia dan Cina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberi perintah tegas kepada militernya untuk memperlakukan Korea Selatan sebagai musuh. Tak tanggung-tanggung, Kim bahkan meminta tentara Korea Utara tak ragu menyerang jika Korea Selatan mengancam kedaulatan mereka. Hal ini dikatakan Kim di markas militer Korea Utara pada Kamis 17 Oktober 2024 seperti dihimpun dari Associated Press. Sebelumnya, Kim memerintahkan penghancuran jalan dan rel kereta api yang sebelumnya terhubung dengan Korea Selatan. Kata dia, penghancuran tersebut menunjukkan tekad Korea Utara untuk memutus hubungan dengan Korea Selatan. Kim menilai gagasan reunifikasi adalah hal yang sudah tidak masuk akal. Ia menyebut kini saatnya menghilangkan ilusi tentang warga senegara. Belakangan, Korea Utara terus meningkatkan ancaman provokatif ke Korea Selatan. Terbaru, Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirim drone yang menyebarkan propaganda di atas Pyongyang. Mereka pun mengancam Korea Selatan akan menerima balasan jika hal tersebut terulang. Hingga saat ini, pemerintah Korea Selatan perlu memberikan tanggapan langsung. Namun, Korea Selatan juga memperingatkan jika ada ancaman pada warganya, Korea Utara harus bersiap menghadapi konsekuensi berat. 5. Korea Selatan. Medan potensi perang. Semenanjung Korea. Korea Selatan sudah hampir pasti didukung AS dan sekutunya jika kembali berperang melawan Korea Utara.
6. Iran. Medan potensi perang. Timur Tengah. Iran berpotensi perang melawan AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara lain pendukung Israel jika konflik Teheran-Tel Aviv yang berakar dari krisis Gaza menjadi tidak terkendali. Tujuh. Israel. Medan potensi perang. Timur Tengah. Israel berpotensi perang dengan Iran dan proksinya serta negara-negara Arab yang membela Palestina jika konflik saat ini semakin liar dan meluas. Namun Israel juga didukung AS dan Sekutu Barat. Delapan. Ukraina. Medan potensi perang. Ukraina. Perang Rusia di Ukraina bisa berubah menjadi Perang Dunia III jika AS dan Sekutu NATO terlibat langsung dalam perang melawan Moskow. Ukraina sudah pasti ikut andil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 16 Oktober 2024 memaparkan rencana kemenangan di hadapan parlemen negara. Dalam pidatonya, Zelensky menolak untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia. Zelensky tetap meyakini bahwa solusi untuk mengakhiri perang yang berlangsung hampir 3 tahun ini bukanlah penyerahan wilayah atau kedaulatan Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Zelensky turut menegaskan kembali seruannya kepada Barat untuk mencabut larangan penggunaan senjata jarak jauh untuk menyerang target Rusia lebih jauh lagi. Завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо, справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Atas rencana kemenangan Zelensky tersebut, ia pun mendesak agar negara-negara sekutu di Barat segera menyampaikan undangannya untuk mengajak Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini karena menurut Zelensky, Rusia terus merusak keamanan wilayahnya karena Ukraina belum menjadi anggota aliansi pertahanan yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Dalam pidatonya, Zelensky tak luput mengkritik China, Iran, dan Korea Utara karena mendukung Rusia dan menyebutnya sebagai koalisi penjahat. Sembilan. Taiwan. Medan potensi perang. Selat Taiwan. Taiwan bisa bergabung dengan AS dan sekutunya jika diinvasi Cina dan konflik seketika berubah menjadi Perang Dunia III. 10. Filipina. Medan potensi perang. Laut Cina Selatan, Filipina, atau negara tetangga Indonesia dengan sokongan AS dan sekutunya bisa terseret dalam Perang Dunia III melawan Cina untuk memperebutkan wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Presiden Rusia Vladimir Putin mulai mengungkapkan beberapa gagasan terbarunya jelang pertemuan kelompok BRICS yang akan berlangsung di kota Kazan, Rusia. Putin berharap pertemuan puncak BRICS dapat menjadi momentum untuk meyakinkan sekutunya agar mengadopsi alternatif mata uang selain dolar dalam pembayaran global. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mulai mengungkapkan beberapa gagasan terbarunya jelang pertemuan kelompok BRICS yang akan berlangsung di kota Kazan, Rusia. BRICS sendiri adalah organisasi multilateral yang didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina dengan Afrika Selatan yang bergabung setahun kemudian. Sekarang, blok negara BRICS kini memiliki 10 anggota dengan 34 negara lainnya mengantri untuk bergabung. Karena banyaknya negara yang tertarik bergabung dengan BRICS, Putin pun mengatakan bahwa sudah saatnya blok tersebut menjajaki sistem pembayarannya sendiri.
Gagasan Putin ini terdorong dari nasib negara Rusia yang hingga saat ini terkena sanksi oleh negara-negara barat karena melakukan invasi ke Ukraina. Sanksi-sanksi tersebut yang termasuk pembekuan cadangan mata uang asing dan aset telah menyulitkan penyelesaian pembayaran perdagangan. Karena sanksi tersebut, Putin berharap pertemuan puncak BRICS dapat menjadi momentum untuk meyakinkan sekutunya agar mengadopsi alternatif mata uang selain dolar dalam pembayaran global. Dikutip dari Reuters, Putin berharap mata uang baru ini bisa menjadi alternatif dari sistem keuangan berbasis dolar yang cenderung menguntungkan negara-negara barat. Gagasan ini dikemukakan Putin dalam wawancaranya bersama sekelompok editor senior dari negara-negara anggota BRICS dalam interaksi media di kediaman resminya di Novo-Ogaryov, Rusia, Sabtu lalu 19 Oktober 2024. Meski gagasan tersebut terdengar ambisius, Putin juga mengaku tak ingin agar sistem keuangan tersebut dibangun dengan tergesa-gesa atau sembarangan. Ia menilai BRICS harus menyusunnya secara perlahan dan mendetail agar celah-celah kesalahan penerapannya bisa diulangi dengan baik. Iran dan Uni Emirat Arab. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности. Kepada media Rusia, Putin mengatakan bahwa BRICS sementara ini masih mempelajari kemungkinan memperluas penggunaan mata uang nasional dan menciptakan instrumen yang akan membuat kerjasama tersebut aman. Secara khusus, negara-negara BRICS mempertimbangkan penggunaan instrumen elektronik sebagai wujud utama mata uang tersebut daripada fisik seperti koin atau kertas. Putin juga mengatakan bahwa BRICS harus menyiapkan sebuah toolkit yang akan diawasi oleh lembaga-lembaga terkait guna mengawasi mata uang baru tersebut. Menanggapi gagasan tersebut, sejumlah negara anggota BRICS tampaknya setuju dengan wacana yang disampaikan oleh Putin. Hal ini diungkapkan oleh negara baru anggota BRICS seperti Mesir. Mantan Duta Besar Mesir untuk Cina, Magdi Amer, mengakui negaranya juga sedang menjajaki kemitraan pembayaran bilateral serupa yang diusulkan Vladimir Putin. Profesor Kirill Kotsy dari Departemen Teori Politik Universitas MGIMO, Rusia juga turut buka suara terkait usulan Putin tersebut. Kirill mengaku Rusia harus meyakinkan seluruh anggota BRICS untuk menemukan suara bersama terkait sistem tersebut. Jika opsi mata uang baru ini gagal mendapatkan dukungan, Kirill menilai Moskow sudah memiliki rencana lain. Skenario lain yang disiapkan adalah sistem pembayaran jembatan untuk transaksi digital yang akan kebal terhadap pengaruh negara-negara barat. Sistem ini bergantung pada bank-bank komersil melalui bank sentral negara anggota BRICS dan melibatkan transfer token digital yang didukung oleh mata uang nasional.
Pertemuan ini diharapkan Kremlin dapat menjadi titik kumpul untuk menentang pengaruh Barat dalam urusan global. Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, pertemuan 3 hari itu juga menawarkan cara yang ampuh untuk menunjukkan kegagalan upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengisolasi Rusia atas tindakannya di Ukraina. Putin sebagai tuan rumah KTT ini mengatakan lebih dari 30 negara telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, forum yang didirikan 15 tahun lalu oleh negara-negara ekonomi berkembang utama Brazil, Rusia, India, China tersebut telah berkembang hingga mencakup Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Namun, di balik perjalanan hidupnya banyak cerita dan pengalaman yang membuat dirinya memiliki cita-cita agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat dan terhormat. Berikut kisahnya. Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Pelantikan ini berlangsung di Kompleks Gedung MPR Senayan, Jakarta, menandai puncak perjalanan panjang karir politik seorang pria yang memiliki jejak kuat di dunia militer dan politik. Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951, adalah putra dari tokoh ekonomi terkemuka Soemitro Jojo Hadikusumo dan Dora Marisigar, wanita berdarah Minahasa. Sebagai anak dari sosok penting dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia, Prabowo tumbuh dengan latar belakang yang penuh tantangan. Masa kecilnya banyak dihabiskan ke luar negeri karena keterlibatan ayahnya dalam gerakan yang menentang Presiden Soekarno. Hidupnya yang penuh syarat sejarah kini mengantarkannya ke puncak tertinggi pemimpin Indonesia, Presiden. Inilah jejak perjalanan hidup Prabowo Subianto dalam 4 babak. Masa kecil. Prabowo Subianto kerap mendapat ejekan sebagai bangsa monyet saat ia tengah menimba ilmu di luar negeri. Prabowo menjelaskan kala itu ia hidup di lingkungan orang Eropa dan menjadi satu-satunya murid yang tak berkulit putih di sekolah. Pada saat itulah Prabowo mengaku kerap menerima ejekan dari gurunya yang menyebut Indonesia sebagai bangsa monyet. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Prabowo mengaku ia pernah bersekolah di beberapa negara di dunia, selama itu pula ia tak henti-henti mendapatkan hinaan itu. Mereka, kata Prabowo, menyebut rakyat Indonesia sebagai bangsa monyet yang tinggal di pohon. Selain itu, Prabowo juga turut membagikan cerita lainnya, kali ini terjadi di Indonesia. Pada pertengahan 1970-an, Prabowo yang merupakan perwira di tentara mengajak anak buahnya untuk berenang di kolam renang yang terletak di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Pandangan Prabowo tertuju pada dinding marmer yang tertutupi lumut. Ia pun meminta anak buahnya membersihkan lumut itu dan satu tulisan pun muncul. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding. Dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca, di situ ada tulisan, Honden and Inlander verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Atas dasar pengalaman pahit itu, Prabowo pun bercita-cita agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat dan terhormat. Prabowo kecil adalah anak yang sangat keras.
Sifat kerasnya itu sering terlihat saat Prabowo makan bersama keluarganya di meja makan. Prabowo tak mau mengikuti tata krama dan etika yang diajarkan oleh ibunya di meja makan. Ketika makan, tangannya sering kesana kemari dan ia tidak mau melipat lap kain di atas pangkuannya. Sifat kerasnya ini seperti diturunkan dari sang ibu, namun meskipun dikenal sebagai anak yang keras, Prabowo juga memperlihatkan bahwa ia memiliki gaya berpikir yang kritis dan bebas yang diturunkan oleh ayahnya. Setiap harinya, Prabowo juga suka bermain perang-perangan bersama teman-temannya di halaman belakang rumah. Ketika bermain, ia suka menjadi tokoh baik seperti tentara yang menentang pistol mainan, bahkan ia sangat serius jika bermain peran menjadi tentara. Teman-teman sepermainannya suka meniru gayanya terlebih terkait cara memegang senjata. Prabowo pun diminta untuk mengajarkan bagaimana cara memegang senjata yang baik dan dinilai teman-temannya persis seperti tentara perang. Sifat Prabowo tersebut menunjukkan bahwa ia sangat tertarik dengan dunia militer. Meski bersifat keras, Prabowo sangat menghormati kedua orang tuanya. Pendidikan dan karir militer. Pendidikan Prabowo terbilang istimewa. Ia menyelesaikan sekolah menengah di berbagai negara seperti Malaysia, Swiss, dan Inggris sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Magelang. Karir militernya terbilang cemerlang tetapi tidak tanpa kontroversi. Ia terpaksa mengakhiri pengabdiannya di TNI pada 1998 setelah terseret dalam kasus penculikan aktivis yang kemudian berdampak pada pemberhentiannya dari militer. Setelah meninggalkan dunia militer, Prabowo terjun ke dunia bisnis mengikuti jejak adiknya Hasim Jojo Hadikusumo. Namun ambisi Prabowo tidak berhenti di situ. Ia pun mulai memasuki ranah politik mencoba peruntungan sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi 2004. Meskipun tidak berhasil, kegagalan itu tak membuatnya mundur. Ia kemudian mendirikan Partai Gerindra dan terus berjuang di berbagai pemilu, hingga akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Kemenangan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 melawan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menandai puncak pencapaian politik Prabowo setelah 2 kali sebelumnya gagal meraih kursi Republik Indonesia I. Keluarga Prabowo. Mengutip dari laman resmi Prabowo Subianto, ia adalah putra dari tokoh ekonomi Soemitro Jojo Hadikusumo yang menikah dengan Dora Sigar. Apabila ditelusuri lebih jauh, Prabowo adalah cucu dari Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI 46, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia atau DPA RI pertama, serta anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Waktu kecil, Prabowo dididik dengan keras oleh ayah dan ibunya. Hal ini dilakukan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan tegas. Soemitro, ayah Prabowo, mengaku bahwa dalam mendidik anak ia menerapkan 2 prinsip. Pertama, kalau anak meminta waktu maka orang tua harus meluangkan waktu. Kedua, orang tua tidak boleh meremehkan anak seberapapun nakalnya anak itu. Sementara Dora, ibu Prabowo, mengaku bahwa dalam mendidik anak, ia menerapkan sistem disiplin ketat. Tata krama dan etika Belanda diterapkan Dora dalam mendidik anak, sebagaimana didikan yang ia terima waktu kecil dari kedua orang tuanya yang sama-sama berpendidikan Belanda. Kisah dari Papua. Prabowo Subianto ternyata punya cerita bersejarah di Papua. Sosok Ketua Umum Partai Gerindra ini pernah menjadi pimpinan militer dalam operasi penyelamatan sandera warga sipil di Pulau Paling Timur Indonesia tersebut. Peristiwa yang melibatkan Prabowo itu dikenal dengan sebutan Operasi Mapenduma. Operasi pembebasan sandera Mapenduma adalah operasi militer dengan tujuan membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95. Para peneliti disandra kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam peristiwa krisis sandera Mapenduma. Pelaksana operasi ini sebagian besar dilakukan oleh anggota Kopassus. Operasi ini dimulai tanggal 8 Januari 1996 silam, terutama sejak dilaporkannya peristiwa penyanderaan itu dan dipimpin oleh Komandan Kopassus Prabowo Subianto. Kala itu pada Senin 8 Januari 1996, sebanyak 26 orang yang berasal dari 10 tim ekspedisi Lawrence 1995, 3 orang periset WWF dan UNISO, serta 13 penduduk desa yang sedang mengumpulkan data di Mapenduma, Papua, mengalami nasib kurang beruntung. Mereka diculik oleh ratusan anggota OPM pimpinan Daniel Yudas Kagoya dari Basecamp. Peristiwa penyanderaan itu pun jadi sorotan luas dari dunia internasional, terutama karena melibatkan warga negara asing. Setidaknya ada 4 orang asal Inggris, 2 orang asal Belanda, dan 1 orang asal Jerman.
Selama penyanderaan, para sandera digiring berjalan dan belusukan ke hutan belantara Papua tanpa mendapatkan asupan makanan yang cukup sehingga beberapa orang jatuh sakit. Kala itu kabar penyanderaan itu juga jadi sorotan masyarakat di tanah air yang terus menantikan perkembangan penyelamatan korban yang dinantikan setiap hari bahkan selama lebih kurang 4 bulan. Sampai akhirnya Mabes TNI menggelar Satgas untuk membebaskan sandera di Mapenduma. Komandan Jenderal Kopassus saat itu Brigjen Prabowo Subianto ditunjuk menjadi komandan. Tim Kopassus yang dikerahkan berasal dari grup 5 anti teror yang berseragam hitam-hitam. Kala itu ada pasukan Kopassus dibantu Kostrat Yon 330, 328 dan 327 Jawa Barat, Batalion 514 Brawijaya, Batalion 742 Trikora, penerbat dan TNI Angkatan Udara yang berhasil menyelamatkan para sandera meski 2 orang sandera tewas di tangan OPM. Selain itu ada pasukan Batalion Lintas Udara Kostrat 330 dan pasukan penjejak yang terdiri dari putra-putri Irian milik Kodam Cendrawasih. Total pasukan yang dikerahkan mencapai 600 orang. Prabowo saat itu mempersilahkan tim dari International Committee of the Red Cross atau ICRC atau Palang Merah Internasional untuk melakukan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran sesuai dengan permintaan 2 internasional. Dunia internasional. Awalnya dikabarkan sandera-sandera tersebut hendak ditukar oleh kemerdekaan Papua oleh Komandan OPM Kelly Kualik. Namun Kelly Kualik menunjukkan itikat baik dengan berniat membebaskan beberapa sandera yang sakit termasuk Martha Klein yang sedang hamil. Sayangnya saat detik-detik pelepasan sandera tiba-tiba Kelly Kualik berubah pikiran dan malah berpidato dengan lantang. Kurang lebih si pidatonya itu menegaskan bahwa apa yang ia perjuangkan dengan susah payah merupakan nilai yang sangat mahal. Dari pernyataannya itu jelas bahwa Kelly menegaskan bahwa kemerdekaan harga mutlak untuk Kelly. Hingga akhirnya para sandera dan tim ICRC pun lemas mendengar hal tersebut. Mereka sadar bahwa perundingan yang rumit dan panjang ini harus melalui jalan buntu. Melihat rumitnya situasi tersebut, kala itu Brigjen Prabowo langsung menggerakkan pasukan begitu mendengar lampu hijau. Pergerakan pasukan pun dilakukan, misalnya saja seperti pengintaian lewat udara yang dilakukan terus-menerus. Bahkan sebuah pesawat tanpa awak yang bisa mendeteksi panas tubuh juga turut dikerahkan. Selama proses berlangsung, memang tak mudah untuk melacak jejak para sandera, apalagi mereka berada di tengah hutan belantara Papua yang sangat lebat dan luas. Namun TNI sendiri tak menyerah begitu saja dan terus melakukan tekanan kepada pihak penyandera. Hasilnya kelompok OPM yang terdesak harus bergerak masuk ke dalam hutan. Karena itulah, saat dalam keadaan panik pada tanggal 15 Mei, OPM membunuh 2 anggota tim Lawrence yakni Nevi dan Matthijs. Keduanya dibantai dengan kampak. Yang mengerikan adalah ternyata pihak OPM sendiri awalnya berniat membunuh seluruh sandera yang berasal dari Indonesia dan hanya menyandra warga negara asing. Namun akhirnya sisa sandera berlari menyelamatkan diri sembari berteriak histeris. Tak hanya sampai di situ saja, peristiwa mencekam masih terus terjadi setelahnya. Lalu dalam keadaan putus asa, mereka bertemu pasukan Linut 330 Kostrat yang telah mencoba mengikuti mereka berhari-hari. Pasukan pimpinan Kapten Agus Rohim tersebut menemukan permen dan pembalut wanita yang tercecer di hutan. 2 benda tersebutlah seolah jadi bukti dan semakin menambah keyakinan bahwa mereka tak jauh lagi dari sandera. Akhirnya ketegangan para sandera itu berubah menjadi rasa lega lantaran mereka sudah diselamatkan oleh pasukan elit baret hijau tersebut. Saat itu Kapten Agus memerintahkan pasukannya membuat parameter dan melindungi para sandera yang selamat. Pasukan Yon 330 berkali-kali menembakkan senjata untuk mencegah OPM mendekat. Kapten Agus memutuskan untuk tak melakukan pengejaran atau melakukan pencarian pada 2 sandera yang tewas dibunuh. Alasannya jelas karena kekuatan pasukan OPM tak diketahui sehingga hal itu justru membahayakan. Mereka juga pasti akan berusaha keras merebut sandera yang kini berada di tangan TNI. Tim berkekuatan itu bermalam di hutan sepanjang semalaman. Cuaca buruk dan kabut menyebabkan jarak pandang hanya 5 meter di dalam hutan. Kapten Agus terus berupaya memanggil bala bantuan. Pengalaman itu ditulis dalam buku Sandera 130 hari terperangkap di Mapenduma yang diterbitkan Sinar Harapan tahun 1997. Beruntungnya tak ada serangan yang terjadi pada malam itu. Pagi harinya personel tambahan tim Kopassus pun datang dan mereka bertugas mengamankan lokasi dan mengevakuasi jenazah Nevi dan Matthijs. Akhirnya, seluruh sandera pun dievakuasi dengan helikopter. Setelah 130 hari di sandera, para peneliti bisa bebas sepenuhnya pada tanggal 16 Mei 1996. Mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat.
Pasukan TNI mendapatkan pujian dari dunia internasional atas prestasi mereka. Itu tadi 4 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Menurut Dr. Andes Soekarno. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.